Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Subangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dengan di bawah satu tema, janji yang tak tergoyahkan. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini keluar dari mulut Dia yang duduk di atas takhta, Sang Alfa dan Omega, Raja segala zaman. Konteksnya adalah penglihatan Yohanes tentang langit dan bumi yang baru, di mana segala yang lama telah berlalu dan maut tidak lagi berkuasa. Inilah reaksi ilahi yang bukan sekadar harapan samar, melainkan kepastian mutlak yang dijaminkan oleh kuasa Allah sendiri. Aku menjadikan segala sesuatu baru, bukan sekadar pembaruan kosmetik, melainkan ciptaan baru yang sempurna, bebas dari noda dosa dan berpusat pada kemuliaan Kristus. Namun, di sini kita harus bertanya kepada hati kita, apakah kita benar-benar menantikan pembaruan ini, ataukah kita masih mencintai dunia yang akan segera lenyap? Betapa liciknya hati manusia yang lebih sering berharap Allah memperbarui keadaan kita tanpa terlebih dahulu memperbaharui hati kita. Kita ingin surga tanpa salib, kemuliaan tanpa pertobatan. Sahabat Sabda Ilahi, perbaruan yang Allah kerjakan dimulai dari hati yang mati karena dosa dan dihidupkan kembali oleh kasih karunia. Dunia lama ini akan lenyap karena ia dikuasai kebusukan dosa, dan setiap orang yang hatinya masih berpaut padanya akan ikut binasa bersamanya. Itulah sebabnya janji ini adalah teguran sekaligus penghiburan. Teguran bagi mereka yang mengakui percaya namun masih memeluk dosa. Penghiburan bagi mereka yang setia menantikan kedatangan Tuhan meskipun harus berjalan dalam penderitaan. Makna rohaninya yang jelas, Pembaruan dari Allah tidak bisa dipisahkan dari penyerahan total kepada Kristus. Ia tidak hanya akan memperbarui bumi, tetapi terlebih dahulu memperbarui manusia pilihannya, agar layak menghuni bumi yang baru. Secara praktis, ini menantang kita untuk mematikan manusia lama setiap hari, meninggalkan dusta, iri hati, kerakusan, dan segala bentuk penyembahan berhala hati. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang mengalir dari pengenalan akan Dia yang duduk di atas takhta, sebab janji ini hanya bagi mereka yang mengatasi dunia oleh iman. Ingatlah sabda ilahi, perkataan ini benar dan dapat dipercaya.
Dunia akan menipu dengan janji-janji palsu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Maka marilah kita mengarahkan pandangan kepada Kristus, Sang Raja yang akan menyempurnakan karya penebusannya pada hari itu dan sampai hari itu tiba. Kita hidup sebagai saksi dari pembaruan yang sudah Ia mulai dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih karena Engkau berjanji untuk menjadikan segala sesuatu baru. Perbaruhilah hati kami agar tidak berpaut pada dunia yang fana ini, melainkan setia kepada Kristus sampai akhir. Ajarlah kami hidup dalam pertobatan, dalam ketaatan, dan dalam pengharapan akan hari kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja segala zaman kami berdoa. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.